Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Suara ini datang dari tempat yang sangat jauh, bergema di langit, bertahan tanpa henti. Pria berwajah bekas luka dan Luji membeku sesaat ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka tidak bergerak. Sementara semua orang masih shock, mereka melihat awan gelap berjatuhan tinggi di langit. Cahaya perak, seperti komet yang menyeret ekor api perak panjang, menyapu dari jauh. Melihat ini, mata Yunni berkilat, tapi perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Bai Fengyi agak ragu pada awalnya, lalu matanya berkilat, menunjukkan ekspresi terkejut. Di dalam awan gelap, cahaya perak tumpah, dan labu perak berukuran 80 kaki muncul. Itu ditutupi dengan pola roh dan dipenuhi dengan cahaya. Itu terlihat sangat luar biasa. Seutas tali merah panjang melilit pinggang labu, dengan simpul mabuk cinta di tengahnya. Kedua ujung tali menjuntai, berkibar tertiup angin. Seorang lelaki berusia hampir 50 tahun, berdiri sendirian di atas labu, menghadap angin. Dia mengenakan jubah Taois putih bulan baru yang berkibar tertiup angin. Dia penuh semangat dan pembawaan, terlihat agak mirip dengan pria dengan pedang. Pada saat itu, jika Han Li hadir di alun-alun, rahangnya akan jatuh ke tanah karena terkejut. Orang yang berdiri di atas labu perak tidak lain adalah Taois Huyan yang mabuk. Hari ini, Taois Huyan benar-benar kebalikan dari penampilannya yang ceroboh di masa lalu. Rambut abu-abunya disisir rapi, tidak ada satu helai pun yang keluar dari tempatnya. Dia bahkan menggunakan mahkota teratai emas ungu baru untuk mengikat rambutnya. Di bawah mahkota teratai ada wajah yang sepertinya telah mengalami perubahan hidup. Di bawah kontras janggutnya yang disisir, fitur wajahnya tampak berbeda. Terutama sepasang matanya yang mengantuk, yang cerah dan penuh semangat saat ini, secara tidak sengaja mengungkapkan sedikit kecemerlangan. Itu benar-benar mengeluarkan aura luar biasa yang sepertinya dibanggakan oleh dunia. Jubah Taoisnya tidak bernoda, dan ada sabuk giok hijau di pinggangnya. Ada juga labu anggur vermilion yang tergantung di sebelahnya. Itu juga telah dicuci sampai terlihat baru. Luji menatap Taois Huyan dengan tatapan yang sedikit dingin di matanya. Pedang panjang di tangannya yang sudah tersarung ditarik keluar beberapa inci dengan dentang, dan cahaya pedang seputih salju dipantulkan. Aku kenal orang ini. Dia adalah salah satu dari 13 penguasa Taois Dewa Emas dari Jalan Naga Api. Orang-orang memanggilnya Taois Huyan. Mengapa dia ada di sini? Pria berwajah bekas luka itu menyipitkan matanya, lalu ekspresinya sedikit berubah, dan dia menghentikan Luji. Taois Huyan terobsesi dengan anggur, alkimia, dan boneka. Di tahun-tahun awalnya, dia sering meninggalkan sekte untuk bepergian. Sejak itu, dia jarang meninggalkan benua awan kuno, jadi Luji tidak mengenalnya. Namun, sebagai sesepuh Menara Shifang, dia tahu tokoh utama dari sekte utama di seluruh alam surgawi Beku Utara, jadi dia secara alami mengenalinya sekilas. Namun, bukan identitas Taois Huyan yang membuatnya begitu waspada. Misalnya, 13 Master Dao Dewa Emas dari sekte Naga Obor dicatat di Pagoda Decimo. Selain asal-usul, teknik kultivasi, dan basis kultivasinya, Pagoda Decimo juga telah mengumpulkan dan mengatur informasi terperinci tentang temperamen dan preferensi mereka. Namun, dia ingat dengan jelas bahwa meskipun dia memiliki beberapa informasi tentang masa lalu dan preferensi Daois Huyan, evaluasi kekuatan tempur yang dicatat dalam surat investigasi rahasia hanyalah satu kata sederhana, tidak diketahui. Dengan kemampuan kuat Menara Shifang dalam penyelidikan informasi, tidak ada lebih dari 10 orang di seluruh alam surgawi Beku Utara yang dapat memberikan evaluasi ini, dan Taois Huyan di depannya ini adalah salah satunya. Dari sini, terlihat bahwa orang tersebut bukanlah orang biasa. Luji meliriknya dan berkata dengan dingin,
jika Dewa Emas membuatmu mundur, reputasi Menara Sifangmu dapat diturunkan saat kamu kembali. Rekan Taois Luji, jangan terburu-buru. Orang ini berani tampil sendirian, jadi saya khawatir dia datang dengan persiapan. Mengapa kita tidak menunggu dan melihat apa yang terjadi dulu? Jika dia tidak mau mengikuti saran kita, maka kita berdua akan menguji kekuatan Taois Huyan hari ini. Pria berwajah bekas luka itu mentransmisikan suaranya dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, dia memberitahu Luji tentang evaluasi Taois Huyan di Menara Sifang. Ekspresi Luji tidak berubah saat mendengar itu. Dia tampak acuh tak acuh, tetapi dia tidak segera bergerak. Meskipun orang-orang Menara Sifang di alun-alun tidak mengetahui identitas Taois Huyan ini, yang tiba-tiba muncul, mereka dapat mengatakan bahwa dia seharusnya berada di pihak Sekte Boneka Suci. Merasakan aura Dewa Emas yang kuat yang dilepaskan dari tubuhnya, orang-orang ini saling memandang dan tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, meskipun tampaknya Menara 10 Arah berada di atas angin, orang-orang yang benar-benar memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran adalah para kultivator Dewa Emas yang hadir. Sekarang kedua belah pihak memiliki situasi aslinya telah berubah secara dramatis. Nyatanya, mata banyak orang berkedip-kedip. Mereka sudah mulai merencanakan untuk berhenti saat berada di depan dan melarikan diri. Di tengah alun-alun, Yunni, yang telah melepas topeng ilusinya dan memperlihatkan topeng rubah merahnya, menatap Huyan Yi, yang pakaiannya berkibar tertiup angin. Matanya sedikit buram. Setelah menatapnya untuk waktu yang lama, dia akhirnya melengkungkan alisnya dan menunjukkan senyum lembut. "Kamu akhirnya datang," dia berbisik. Nada suaranya sedikit senang, tetapi juga sedikit kesal. Di matanya, penampilan Taois Huyan pada labu perak secara bertahap menjadi kabur. Itu mulai tumpang tindih dengan sosok lain dalam ingatannya. Itu adalah Taois Huyan ketika dia masih muda. Saat itu, Huyan berpenampilan tampan dengan wajah seperti batu giok dan bibir merah. Mahkota teratai di kepalanya selalu diikat dengan rapi, dan jubah Taois putih di tubuhnya selalu rapi dan tanpa celah. Dia terlihat cakap dan bersih, dan memiliki aura yang luar biasa. Saat itu, dia belum minum. Ada labu perak tergantung di satu sisi pinggangnya, dan pedang panjang merah tergantung di sisi lain. Meskipun dia adalah seorang Taois, dia memiliki aura romantis, tetapi dia lebih mirip pedang abadi. Kemudian, sebuah labu anggur merah muncul di pinggangnya, dan pedang panjang merah itu dibawa dengan santai di punggungnya. Pedang dewa telah berubah menjadi pedang dewa anggur. Aura romantisnya tidak berkurang sama sekali, dan itu menambahkan sedikit keberanian dan kebebasan padanya. Namun, dia tidak pandai dalam hubungan. Di bawah keterikatan ketiga orang itu, Bai Fengyi memilih untuk melarikan diri, dan dia juga memilih untuk melarikan diri. Hanya Yunni yang tersisa. Dia masih menunggu dan bertahan di dalam hatinya. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun. Tidak peduli apapun, sejak dia datang hari ini, dia tidak akan melarikan diri lagi. Di sisi lain, Bai Fengyi menatap sosok di langit dalam-dalam sebelum dia menarik pandangannya dan menatap Yunni di sampingnya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman, semua keterikatan dalam hatinya tiba-tiba menghilang pada saat ini. "Tuan Tao Huyan, apakah Taoisme naga api Anda benar-benar ingin menjadi musuh Menara 10 Arah kita, dan campur tangan dalam masalah ini?" Pria berwajah bekas luka itu maju selangkah dan bertanya kepada guru Taois Huyan dengan keras. Sekelompok pria jahat bersembunyi di kegelapan. "Beraninya kau bicara begitu besar. Sekte tidak perlu campur tangan dalam berurusan dengan Anda. Aku sendiri sudah cukup." Huyan aku melirik pria berwajah bekas luka itu dengan tatapan menghina. Setelah selesai berbicara, dia mengambil labu anggur yang tergantung di pinggangnya dan menyesap anggur. Kemudian, dia menyapu pandangannya ke bawah. Ketika pandangannya tertuju pada Bai Fengyi,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Dia bergumam dengan suara bingung, kenapa dia tidak terlihat sebesar yang kuingat. Meskipun Yuni tidak mendengar apa yang dia katakan, dia bisa menebak apa yang dia maksud dengan perubahan ekspresinya. Ekspresinya segera menjadi gelap, dan dia mendengus dingin. Ketika Bai Fengyi melihat tatapannya tertuju padanya, dia memalingkan muka dengan tidak nyaman dan menghindari tatapannya. Bai Suyuan melihat sedikit perubahan pada ekspresi ketiga orang ini. Dengan pikirannya yang cerdik, dia secara alami menemukan sesuatu dengan menggabungkan semua hal yang telah terjadi sebelumnya. Orang yang tidak berperasaan dan pengecut yang disebutkan gurunya dan patriark sebelumnya kemungkinan besar adalah Penatua Huyan ini. Penatua Huyan agak tua, tapi dia jauh lebih tampan daripada pria berkulit gelap dan gelap itu. Puff, kenapa aku harus membandingkan diriku dengan pria itu? Bai Suyuan bergumam dengan suara rendah. Kemudian, semburat merah menyala di pipinya yang seperti batu giok, dan dia meludah dengan lembut. Apakah kamu yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa pergi sekarang? Ketika Taois Huyan meletakkan kembali labu anggur di pinggangnya, pandangannya tertuju pada Lu Ji lagi, dan dia bertanya dengan ekspresi yang sedikit dingin. Saat dia berbicara, labu perak besar itu dengan cepat menyusut dan kembali ke penampilan normalnya. Kemudian, itu berputar dan terbang kembali ke tangannya. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa kamu berbicara omong kosong? Tatapan Lu Ji menjadi dingin, dan dia membalas tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat ke udara dan berhadapan dengan Taois Huyan, yang berjarak lebih dari 10.000 kaki darinya. Hehe, tidak perlu terburu-buru. Apakah kamu tidak suka menggertak orang lain dengan nomormu? Kebetulan kacang saya sudah lama tidak dijemur. Jika saya tidak membawa mereka keluar untuk melihat sinar matahari, mereka akan berjamur. Ekspresi aneh melintas di mata Taois Huyan. Dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan ini, dia membentuk segel tangan dengan satu tangan dan memegang labu perak dengan tangan lainnya. Bibirnya bergerak beberapa kali. Pola roh pada labu perak menyala terang, dan bola cahaya putih buram menyala di mulut labu. Kacang hitam berbentuk seperti kacang lebar terus terbang keluar dari labu seperti air dari ketel perak, dan ditaburkan ke tanah. Serangkaian suara yang terdengar seperti hujan turun terus terdengar. Setengah dari langit ditutupi oleh hampir 1000 kacang hitam. Suara, ding-dong, terdengar dari pinggiran alun-alun. Setiap kacang hitam yang jatuh ke tanah langsung bersinar dengan cahaya hitam, dan dengan cepat mengembang dan berubah bentuk. Di dalam bola cahaya buram, berubah menjadi prajurit kacang berpakaian hitam besar yang tingginya sekitar 3 meter. Prajurit kacang berpakaian hitam ini jauh lebih tinggi dari orang biasa. Mereka tidak memiliki baju besi di tubuhnya, dan hanya wajahnya yang ditutupi topeng hitam berbentuk setengah api. Masing-masing memegang kapak hitam besar di tangan, dan tampak sangat kuat. Dibandingkan dengan tentara kacang berpakaian hitam dari pria yang terluka, tentara kacang berpakaian hitam yang telah dipanggil oleh Taois Huyan jumlahnya jauh lebih sedikit, tetapi auranya jelas jauh lebih kuat. Selain itu, meskipun wajahnya sama, ekspresi di bagian lain dari wajah yang tidak tertutup topeng. Ketika pria yang terluka itu melihat ini, jejak keterkejutan muncul di kedalaman matanya, dan dia segera berpikir untuk mundur. Prajurit daunnya jelas lebih rendah dari prajurit kacang berpakaian hitam ini dalam hal kualitas. Terlebih lagi, setelah konsumsi skala besar sebelumnya, dia sudah kehilangan banyak. Keuntungan aslinya dalam jumlah hampir hilang sama sekali. Jika mereka benar-benar bertarung, konsekuensinya bisa dibayangkan. Taois Lu Ji, saya khawatir tidak perlu mencoba lagi. Ayo pergi. Matanya menjadi gelap saat dia mengirim pesan telepati kepada pria dengan pedang itu. Pedangku sudah terhunus beberapa inci.
Tidak ada alasan bagiku untuk menariknya kembali. Lu Ji mendengus dingin dan menjawab dengan tegas. Begitu dia selesai berbicara, pedang panjang di tangannya terhunus dengan dentang. Pedang besar seputih salju Qi terangkat dan menembus 9 langit. Bagus. Melihat ini, Taois Huyan tertawa dan berkata sambil melambaikan tangannya. Dalam kehampaan di belakangnya, teriakan Phoenix yang keras dan jelas bergema. Pedang panjang berwarna merah muncul dari udara tipis dan melayang di udara. Prasasti roh emas pada pedang bersinar terang, memantulkan bayangan pedang besar yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Pada bayangan pedang, api merah menyembur ke kedua sisi, seperti dua sayap api besar yang panjangnya ribuan kaki menyebar di langit. Dalam sepersekian detik, suhu dalam 1000 mil dari pulau utama Sekte Boneka Suci meningkat tajam, dan di mana-mana dipenuhi panas yang menyengat. Mengiringi ini, prasasti roh pada kapak raksasa hitam di tangan hampir 1000 prajurit kacang berpakaian hitam menyala, terbakar dengan api yang berkobar, dan memotong ke arah prajurit lapis baja hijau dan kultivator menara 10 arah. Melihat ini, orang-orang dari Sekte Boneka Suci, yang awalnya bersiap untuk mati, tiba-tiba menyalakan kembali harapan untuk bertahan hidup. Masing-masing menangis bahagia. Tidak ada yang tahu siapa yang melambaikan tangannya, tetapi semua orang mulai menyerang orang-orang di menara 10 arah. Melihat hal tersebut, pria berwajah bekas luka itu hanya bisa menghela nafas dan terbang menuju Lu Ji. Namun, Yun Ni dan Bai Fengyi sudah selangkah lebih maju darinya. Sosok mereka melintas dan menghalangi jalannya. Seluruh alun-alun sekali lagi berantakan, dan kekacauan serta pembunuhan pecah. Di Samudra Badai, ratusan ribu mil jauhnya dari Sekte Boneka Suci. Han Li, yang mengenakan topeng kepala sapi, menghadap Zhong Luan dari jauh, tergantung di kehampaan. Sebelumnya, dia telah menggunakan formasi teleportasi guntur beberapa kali, tetapi dia tidak pernah bisa melepaskan. Heavy Luan seperti belatung di tulangnya, mengejarnya. Han Li, bahkan jika kamu bisa melarikan diri sampai ke ujung bumi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku. Zhong Luan membuka telapak tangannya dan mengepalkannya di depannya. Matanya menunjukkan senyum mengejek saat dia berbicara. Kamu hanya memahami sedikit hukum Fiendiski, namun kamu berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Sepertinya kamu tidak lebih kuat dari saudara junior sampah Fang Pan itu. Han Li balas mengejek. Aku tidak berharap kamu bisa melihat melalui hukum energi jahat. Aku meremehkanmu. Suara Zhong Luan menjadi dingin. Kamu bisa melacakku dengan mudah dan meluncurkan beberapa serangan diam-diam tanpa suara. Aku khawatir kamu juga menggunakan niat membunuh, kan? Han Li terkekeh. Tidak buruk. Pada kenyataannya, Anda telah menjadi orang yang membawa saya pergi beberapa kali terakhir ini. Saya tidak perlu melakukan apapun. Zhong Luan memasang ekspresi main-main saat dia langsung mengakuinya. Ekspresi Han Li tidak berubah saat mendengar ini, tapi hatinya tergerak. Nyatanya, dia tidak tahu banyak tentang hukum energi jahat. Hukum ini termasuk dalam jenis hukum umum. Dia tidak tahu apa yang istimewa tentang itu. Benang kristal hitam yang dimasukkan Zhong Luan ke dalam tubuhnya adalah hukum energi jahat yang kental. Pihak lain sepertinya bisa menggunakannya untuk mengunci posisinya dan membuat tubuhnya ilusi untuk melakukan beberapa tindakan yang mirip dengan teleportasi. Selain itu, meskipun tidak ada kelainan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi jahat di dalam hatinya berangsur-angsur meningkat. Terlebih lagi, dengan kekuatan indera ilahinya, dia tidak bisa menekannya dengan paksa. Sebaliknya, semakin dia menekannya, semakin cepat tumbuh. Han Li samar-samar merasa bahwa ketika energi jahat mencapai tingkat tertentu, itu akan menjadi waktu bagi pria berwajah terbakar untuk tiba-tiba membunuhnya. Lebih baik mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Han Li mengambil keputusan. Dia melambaikan satu tangan, dan cahaya hitam bersinar di belakangnya. Roda nyata air berat muncul,
dan berputar dan meluncur keluar, menabrak Zhongluan. Mulut yang terakhir meringkuk menjadi senyuman. Dia tidak menghindar dan bergegas maju. Pada saat Heavy Water Real Wheel bertabrakan, tubuhnya ilusi lagi, berubah menjadi kabut hitam, dan ditembus oleh Real Wheel. Ketika Han Li melihat ini, dia membentuk gerakan mantra dan dengan lembut berteriak, "Cepat!" Kumpulan pola dao air di Heavy Water Real Wheel tiba-tiba bersinar terang. Ukuran roda langsung berlipat ganda, dan mulai berputar dengan keras. Di bawah pengaruh True Will, ki spiritual yang dikaitkan dengan air di udara segera mulai beredar dengan cepat. Semburan kekuatan sobek yang tak tertandingi dipancarkan darinya. Segera, pusaran air besar setinggi ribuan meter terbentuk di permukaan laut. Sebelum tubuh Zhongluan yang berubah menjadi kabut hitam tersebar, ia ditarik ke dalam pusaran oleh kekuatan ini. Itu hanya membuat tangisan samar, dan dengan cepat menghilang di dalamnya. Melihat pemandangan ini, Han Li sama sekali tidak merasa santai. Dia melambaikan pergelangan tangannya, dan Heavy Water Real Wheel yang berputar cepat segera berhenti. Itu terbang kembali dan melayang di depannya. Pusaran air yang mengalir ke langit kehilangan momentumnya, dan tiba-tiba jatuh, menimbulkan gelombang turbulen di permukaan laut. Air di permukaan laut menghilang, tetapi tidak ada apa-apa. Sosok Zhongluan tidak terlihat. Han Li mengerutkan kening. Baru saja, dia hanya merasakan rasa permusuhan muncul di hatinya tanpa alasan. Ada juga gumpalan kabut hitam yang mengembun di antara alisnya di bawah topeng. Saat ini, di laut di bawahnya, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Seperti tinta yang dimuntahkan oleh cumi-cumi, dengan cepat mewarnai laut dalam radius ribuan meter menjadi hitam. Di permukaan laut, gelombang hitam terus bergulir seperti mendidih, dan ada kabut hitam yang keluar. Gelombang besar air menyapu dari segala arah, menyerupai bunga pemakan manusia hitam besar. Mulut ombak menutup di sekitar Han Li, menyelimuti seluruh tubuhnya. Han Li mengangkat alisnya, dan tubuhnya menyala. Dia akan menghindar. Tapi saat ini, kabut hitam di antara alisnya tiba-tiba menyala dengan cahaya gelap. Dia hanya merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya, dan tubuhnya melambat. Dia tidak bisa menghindarinya, dan bersama dengan Heavy Water Real Wheel, dia terbungkus oleh gelombang hitam. Han Li melihat sekeliling, tapi dia hanya bisa melihat kehampaan hitam pekat yang sedalam tinta. Matanya menyala dengan cahaya biru, dan dia melihat bahwa dalam kehampaan di sekelilingnya, ada gumpalan kabut hitam yang melayang di udara. Itu menempati area seluas lebih dari 100 meter, tapi dia tidak bisa melihatnya. Dia berbalik dan menemukan bahwa indera ilahinya tampaknya sangat dibatasi. Pada saat ini, yang bisa dia rasakan hanyalah roh jahat yang memenuhi sekelilingnya. Han Li menarik napas dalam-dalam dan melambai dengan satu tangan. Heavy Water Real Wheel segera berputar dengan cepat dan melaju ke depan. Heavy Water Real Wheel menabrak dinding air. Setelah beberapa getaran hebat, ia terjerat oleh lapisan kabut hitam, dan tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Semakin dia mendesak kekuatan spiritual langitnya untuk mengendalikan roda nyata, semakin kuat kabut hitam di sekitarnya melonjak, dan semakin erat itu menjerat roda nyata air berat. Han Li sedikit mengernyit. Dia membuat gerakan pedang, dan pedang panjang hijau keluar dari lengan bajunya. Pola roh pada pedang bersinar, dan cahaya hijau menyilaukan. Tiba-tiba terbagi menjadi 72 pedang bambu hijau, dan mereka menembak ke segala arah. Pedang terbang itu sangat tajam. Di lapisan riak cahaya hijau pada tubuh pedang, beberapa bayangan pedang cahaya hijau terbagi lagi. Jumlahnya ribuan, dan memenuhi ruang di sekitarnya. Saat ini, jika seseorang berada di luar ruang gelap ini, dia bisa melihat bola hitam dengan diameter 100 meter. Itu mengambang di atas laut, terus-menerus menyerap air laut hitam seperti tinta yang tebal. Di permukaan bola hitam, selalu ada tonjolan besar di atasnya,
membuat seluruh bola terus berubah bentuk. Itu tampak seperti bola duri hitam. Di udara tidak jauh dari bola duri, ada seekor bangau hitam dengan bulu besi hitam dan mahkota emas di kepalanya. Bulu-bulu di tubuhnya samar-samar berkedip dengan api hitam. Itu terlihat sangat luar biasa. Di belakang bangau hitam, seorang pria berotot berwajah hangus berjubah hitam sedang duduk bersila. Dia memegang pedang hitam di kedua tangannya, menatap ke arah bola hitam itu. Pola roh di permukaan pedang hitam berkedip aneh. Permukaannya dikelilingi oleh gas hitam, dan terdengar tangisan hantu dan lolongan serigala. Orang ini tidak lain adalah Zhong Luan. Tuan, orang ini benar-benar pembuat onar. Derek raksasa hitam itu tiba-tiba membengkokkan lehernya yang ramping dan berkata kepada Zhong Luan. Tidak masalah. Semakin keras dia, semakin cepat air jahat mengembun, dan semakin banyak roh jahatku mengikisnya. Saat dia tidak bisa bergerak lagi, inilah saatnya bagi kita untuk menghabisinya. Zhong Luan berkata sambil tersenyum. Jika bukan untuk mencari tahu rahasia yang tersembunyi padanya, Tuan, mengapa kamu perlu menghabiskan begitu banyak usaha? Dengan Immortal Exterminating Blade, dia pasti bukan lawanmu. Lanjut bangau hitam. Rahasia yang bisa membuat Fang Pan berjuang selama ratusan tahun sungguh membuat penasaran. Jika aku bisa menggali semuanya, waktu dan tenagaku tidak akan sia-sia. Mata Zhong Luan sedikit menyipit saat dia melanjutkan. Sementara pria dan bangau itu berbicara satu sama lain, gerakan pada bola hitam menjadi semakin kecil. Akhirnya, itu benar-benar kembali ke ketenangan, dan cairan hitam di sekitar air laut semuanya telah menyatu menjadi bola hitam. Namun, agak aneh bahwa bola hitam itu tidak membesar, tetapi menyusut banyak. Cahaya di atasnya mengembun, seperti kristal hitam besar. Sepertinya sudah waktunya, seperti yang dikatakan Zhong Luan, dia berdiri dari belakang bangau hitam, dia memegang pedang dengan satu tangan dan melompat ke depan bola hitam, dia mengangkat tangannya dan menyentuh bola dengan lembut, tiba-tiba ada cahaya hitam di tengah telapak tangannya, dan pusaran hitam muncul darinya. Bola hitam itu tiba-tiba melonjak dengan asap hitam, dan melonjak ke pusaran dan diserap ke dalam tubuh Zhong Luan. Saat sejumlah besar asap hitam terpisah dari bola, volume bola hitam menjadi semakin kecil, dan sosok Han Li terungkap darinya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya kaku dan matanya tertutup rapat, kabut hitam di dahinya sudah menghilang. Hanya menyisakan karakter Sa hitam pekat yang tertulis di dahinya, sepertinya itu sudah meresap ke dalam kulitnya dan menyatu dengannya. 72 pedang awan bambu dan heavy water trowel semuanya dibungkus dengan lapisan tipis kristal hitam, cahaya redup, dan sedikit bergetar, tetapi tidak bisa lepas. Melihat ini, Zhong Luan mengangguk puas. Dia mengangkat dua jari dan menunjuk ke karakter Sa di dahi Han Li. Selama jari-jarinya menyentuhnya, semua rahasia yang tersembunyi di benak Han Li akan terbuka sepenuhnya untuknya tanpa halangan. Dan dia akan mengetahui semuanya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada perubahan.